Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Faisah, NIM 20211000549. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam. Teks dan sanad matan tentang kurikulum pendidikan Islam. Wahadasani Anil Malik annahu biligha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amroini lam tadillu matam saktum kitabullahi wa sunnatu rasulih. Makna dan mufrad. Taraktu fikum memiliki arti aku telah meninggalkan kamu sekalian umat Islam. Amroini memiliki arti dua perkara. Lam tadillu memiliki arti jika berpegang teguh. Matam saktum memiliki arti tidak akan tersesat kamu. Kitabullahi memiliki arti kitab Allah Al-Quran. Wa sunnatu rasulih memiliki arti sunnah rasul atau hadis. Terjemah. Dan Yahya Al-Latsi menceritakan, aku dari Malik bahwasanya sampai kepadanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu sekalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Syarah hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa seseorang tidak akan tersesat selamanya apabila berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Orang yang tidak berpegang teguh kepada keduanya berarti tergolong dalam kategori orang yang sesat. Nabi tidak pernah memerintah kecuali dengan perintah Allah. Dan siapa yang taat kepada Nabi, berarti ia taat kepada zat yang memerintah kepadanya untuk melaksanakan perintah itu. Dalam pendidikan Islam, pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya sadar yang dirancang untuk membantu seseorang, sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual maupun mental dan sosial. Dalam pandangan Islam, berarti pandangan hidup, sikap, dan keterampilan hidup tersebut harus dijiwai oleh ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kurikulum pendidikan Islam yang berarti rancangan pendidikan dan pembelajaran pendidikan Islam yang diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki keterampilan dalam hidup harus dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadi pribadi yang kamil. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang pendidikan keimanan. Iman secara etimologi adalah percaya, sedangkan menurut hadis Nabi, iman adalah hendaknya kamu mempercayai adanya Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dan percaya pada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. 6 bagian di atas dapat disebut dengan rukun iman atau dasar iman. Seseorang dikatakan beriman apabila membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Orang tua dan para pendidik memiliki kewajiban untuk menumbuhkan pemahaman menyeluruh mengenai iman dan ajaran Islam sejak awal pertumbuhannya sehingga anak-anak akan terikat dengan Islam, baik akidah maupun ibadah. Dan dengan pendidikan iman, diharapkan anak hanya akan mengenal Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai imannya, dan Rasulullah sebagai pemimpin dan teladannya. Salah satu peranan orang tua atau tenaga pendidik dalam mengamati materi pendidikan keimanan ialah mendidik anak-anak untuk mencintai Rasul, keluarga, dan membaca Al-Quran. At-Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Adibu auladakum ala salasin khisalin, hubi nabiyukum wa hubi ahli baitihi wa qiraatul Qur'ani fi dhillillahi yawma la dhillu dhillahu ma'a awliyaihi wa asfiyaihi. Rawahu Tabrani.
Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Qur'an akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya, bersama para nabi dan kasihnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Saat mengajarkan anak didik kita mencintai Nabi, beritahulah kepada mereka tentang cara-cara berperang Rasulullah, akhlak Rasulullah, perjalanan hidup para sahabat, kepribadian para pemimpin yang agung dan terhormat. Hikmat di balik perintah itu ialah agar anak-anak mampu meneladani perjalanan hidup orang-orang terdahulu, baik mengenai gerakan kepahlawanan dan jihad mereka. Di samping itu, agar anak-anak terikat pada sejarah, baik perasaan maupun kejayaan, termasuk keterikatan mereka kepada Al-Quran, sehingga nantinya para peserta didik lebih dekat dan menambah keimanan kepada Allah dan mempelajari apa yang ada dalam kandungan ayat yang dibaca. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulidan Habibah Musyawarah Rahman, NIM 20210100532. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis materi pendidikan akhlak dan tentang hadis materi metode pendidikan. Dari pendidikan akhlak yaitu terdapat banyak hadis terkait dengan akhlak. Karena tujuan diutus Nabi Muhammad adalah penyempurnaan akhlak. Inna buitu litumina makarimal akhlak. Menurut catatan sejarah bahwa kondisi akhlak sebelum diutus beliau kondisi masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Mereka tidak mengenal hukum-hukum Allah, tidak mengetahui nama-nama yang benar dan salah. Mereka telah banyak diselewengkan oleh perilaku-perilaku syaitan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan kondisi akhlak. Dengan demikian, semua ajaran yang dibawa oleh beliau adalah akhlak. Bahkan istri beliau menggambarkan akhlak beliau adalah Al-Quran, akhlakul Al-Quran. Ini akan diuraikan beberapa ajaran akhlak yang terkandung dalam sabda-sabda beliau yang menjadi bahan ajar pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. 1. Jujur. 2. Perintah melihat ke bawah. Jujur adalah sampai kapanpun harus diupayakan dan diperjuangkan. Setiap ucapan dari mulut manis manusia memiliki 2 kemungkinan, jujur atau dusta. Jika kejujuran yang keluar maka akan berdampak baik setiap perkataannya, dan sebaiknya jika dusta yang keluar dari ucapannya maka kecelakaan dan siksa Allah kelak akan ditimpa kepadanya. Kita melihat ke bawah yaitu banyak nikmat Allah telah disia-siakan. Dari yang nikmat terkecil hingga nikmat yang terbesar. Pada hakikatnya tidak ada nikmat yang terkecil karena nikmat tersebut sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dua hadis tentang metode pendidikan, yaitu di dalam pendidikan tentunya para tenaga pendidik harus menggunakan metode pembelajaran di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dengan tujuan memberi kemudahan bagi peserta didik dalam memahami pelajaran tersebut. Adapun metode pendidikan dalam Islam, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh metode pendidikan yang baik. Berikut hadis Nabi yang berisikan tentang metode pendidikan. Metode ceramah yaitu suatu metode pelajaran yang disampaikan dengan bahasa lisan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu informasi atau terhadap suatu masalah. Metode diskusi yaitu kata diskusi berasal dari Latin yaitu discus yang berarti to examine, investigate,
memeriksa atau menyelidiki, sehingga metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin mengangkut kepentingan bersama. 3. Metode tanya jawab, yaitu di mana metode tanya jawab ini terdiri ialah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga komunikasi ini terlihat adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Tujuan terpenting dari metode tanya jawab ini adalah para guru atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana para murid dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah dikeramai. An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah himan ahaqqun nasi bihusni sahibah qala ummaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dari kelas AU2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang pendidikan jasmani. Abdul Qadir Ateng mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian yang integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosi. Adapun perspektif pendidikan jasmani dalam Islam sendiri sudah banyak terdapat dalil anjuran untuk menerapkan pendidikan jasmani, dan di sini beberapa macam hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pendidikan jasmani, yaitu ada memanah dan berkuda. Di sini hadis yang pertama adalah memanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa u'idtu lahum min aku batabana amir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbar yaqulu mastata'tum min quwwatin alla innal quwwatin inna quwwatar ramyu ala inna quwwatar ramyu ala inna quwwatar ramyu. Uqbah Ibnu Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika sedang berada di atas mimbar, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa sungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini penjelasan hadis tersebut Rasulullah mengajukan kepada kita dalam berlatih memanah, karena dengan memanah ketangkasan kita di saat melakukan kegiatan dan juga melatih otot agar tetap sehat dan bugar. Dan berikutnya adalah hadis tentang berkuda. Berkuda merupakan salah satu cabang olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Dan di sini ada hadis yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah tabani Amiril Juhani yaqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aramu wa rakabu wa antaramu ahabbu ilayya min antarakabu wa inna kulla syai'in yalkur bihi rajulu batilu illa ramya taramju bikausihi wa ta'bi yudahu farasaku wa mula'abatuhu bimra'atu. Dan di sini artinya memanahlah dan kendarailah olehmu atau kuda, namun memanah lebih saya sukai daripada berkuda. Sesungguhnya setiap hal yang menjadi permainan seseorang adalah batil kecuali yang memanah dengan busurnya, mendidik atau melatih kudanya dan bersenang-senang dengan istrinya. Haji riwayat Ibnu Majah. Dari semua hadis di atas adalah dalil hadis-hadis tentang pendidikan jasmani
yang mana sudah sangat jelas sekali bahwasannya pendidikan jasmani bukan hanya anjuran pemerintah, namun pendidikan jasmani sendiri sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erilia Ambar Wardani, NIM 20210101043. Di sini saya akan menjelaskan hadis-hadis tentang evaluasi pendidikan dan hadis-hadis tentang media pendidikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis evaluasi pendidikan. Evaluasi di sini berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Kata nilai ini menurut filosof pengertiannya adalah idea of worth. Selanjutnya, kata nilai ini sangatlah populer, bahkan menjadi istilah yang ditemukan dalam dunia ekonomi. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya nanti akan dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Ada hadis yang menjelaskan tentang evaluasi pendidikan atau menggambarkan tentang evaluasi pendidikan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Di sini artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu atau kualitas, akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Evaluasi juga merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses dan aktivitas itu akan berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, semua kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur dan teramati, dan ketika nanti sudah diketahui hasilnya, maka kegiatan akan ditingkatkan, kekurangannya akan diperbaiki dan ditambah, dan disempurnakan untuk kegiatan selanjutnya. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi, yaitu yang pertama sebagai kegiatan sistematis, yaitu pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara kesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis media pendidikan. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Eli, dia mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, media pendidikan yaitu suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang didapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Media pendidikan juga merupakan sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada dirinya. Adapun media pendidikan dalam perspektif Islam yang kita dapat merujuk pada hadis di antara hadis-hadis media pendidikan, yaitu yang pertama adalah media manusia. Rasulullah menyampaikan syariat Islam melalui
proses pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan segala komponennya, yaitu pendidik, peserta didik, materi pendidikan, metode dan tujuan pendidikan, dan dilengkapi dengan medianya. Dalam proses pembelajaran dengan para sahabat, Rasulullah SAW menjadikan pribadinya sebagai media melalui ucapan, sifat, dan perilaku beliau. Para sahabat dapat memahami ajaran Islam tersebut dan mampu pula mengamalkannya dengan baik. Perilaku Rasulullah sebagai media pendidikan yaitu yang diterapkan Nabi dalam upaya agar ajaran agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh umatnya adalah dengan melalui media perbuatan Nabi sendiri, di mana beliau memberikan contoh langsung yang dikenal dengan istilah uswah hasanah, yaitu contoh teladan yang baik. Seluruh perilaku Rasulullah adalah contoh yang baik yang juga berfungsi sebagai media pendidikan. Seperti sabda Nabi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", yang artinya sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat saya sholat. Menurut Azhar Arsyad, media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. Sistem ini tentu dapat digabungkan dengan media visual lainnya. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan memberi contoh. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Teknik memberi contoh inilah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis di atas tadi, penggunaan teknik seperti itu telah membuat perhatian para sahabat terfokus untuk media inti pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua yaitu media bukan manusia, yaitu langit, bumi, dan gunung. Langit dan bumi adalah dua komponen besar di alam ini. Keduanya dapat disaksikan oleh manusia. Oleh karena itu, keduanya dijadikan media pembelajaran Rasulullah SAW. Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, "Man sholla ala janazatin falahu qiratun wa man taba'aha hatta tudoa fil kubra fakiro dani qala qulta ya Aba Hurairata wa mal kubratun qala mislu uhudin", yaitu yang artinya barang siapa menyalati jenazah maka dia mendapat pahala 1 kiroh, dan barang siapa menyaksikannya sampai dikuburkan maka mendapat pahala 2 kiroh. Lalu ada sahabat yang bertanya tentang kiroh. Rasulullah pun menjawab, sebesar gunung Uhud, dan masih banyak lagi hadis tentang media pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.